Jika kau dengar suara langkah kaki di koridor sekolahmu saat malam, padahal kau sendirian, jangan menoleh. Karena bisa jadi, itu bukan manusia. Sebuah tempat di mana batas antara nyata dan gaib menjadi kabur. Di sini, setiap cerita bukan hanya kisah, tapi pintu, yang bila kau buka, bisa jadi tak akan tertutup lagi. Bayangkan, seorang guru yang dihormati, dicintai murid-muridnya, tersenyum manis saat mengajar, tapi menyimpan rahasia paling kelam yang tak pernah kalian duga. Setiap ujian nasional tiba, angka kelulusan selalu sempurna. Tapi di balik kesuksesan itu, ada yang menghilang. Satu demi satu, murid-muridnya tak pernah pulang. Orang tua mereka menangis, namun sekolah tetap sunyi. Tak ada penyelidikan, tak ada kehebohan, seolah semua telah tahu, dan memilih diam. Malam sebelum ujian, kadang terdengar suara aneh dari ruang guru. Suara kunyahan, aroma amis yang menusuk, dan bisikan lirih. Nilai sempurna untuk nyawa yang dibayar. Ini bukan kisah biasa, ini bukan sekadar legenda kota. Ini adalah cerita tentang pesugihan berdarah, ritual rahasia demi kesuksesan, dengan harga yang sangat mahal, nyawa anak manusia. Kalian yang suka menyelami cerita-cerita gelap, duduklah tenang. Nyalakan lampumu, atau biarkan gelap menemanimu. Karena malam ini, kita membuka satu lembar cerita dari tempat yang seharusnya menjadi ruang belajar, tapi justru berubah menjadi altar sesajen. Di kota kecil yang tampak biasa, berdiri sebuah SMP negeri yang dikenal akan prestasinya. Tahun demi tahun, sekolah ini selalu mendapat peringkat tertinggi dalam kelulusan. Tidak hanya di tingkat kota, tapi juga tingkat provinsi. Kepala dinas bangga, para orang tua berebut menyekolahkan anaknya ke sana. Namun, dari balik prestasi itu, ada yang tidak pernah tercatat dalam laporan. Setiap ujian nasional datang, selalu ada satu murid yang menghilang. Nama mereka tetap tertera di daftar absen, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Kadang mereka disebut kabur, pindah tanpa izin, atau menghilang karena masalah keluarga. Tapi nyatanya, mereka tak pernah pulang. Salah satu yang paling dikenang adalah kasus Dira, siswi pintar kelas 9B tahun 2013. Sehari sebelum ujian nasional, Dira terlihat gelisah. Ia sempat bercerita pada sahabatnya, Ratih, bahwa ia melihat sesuatu di ruang guru, saat ia disuruh mengantarkan LJK kosong oleh Bu Rahayu, guru bahasa Indonesia mereka. Lebih besar dari, aku lihat, ada daging mentah di dalam lemari pendingin ruang guru, tapi bentuknya aneh, seperti lengan kecil, kata Dira malam itu, gemetar. Ratih menganggap itu hanya halusinasi. Dira dikenal mudah panik jelang ujian. Tapi keesokan harinya, Dira tidak datang. Dan malam sebelumnya, hujan deras mengguyur kota. Petir menyambar 3 kali, dan aliran listrik sekolah padam total hingga pagi. Pihak sekolah mengatakan Dira kabur. Tapi anehnya, tas dan ponselnya masih ada di dalam loker kelas. Bahkan sepasang sepatunya masih berada di rak luar. Hanya dirinya yang tak ditemukan. Polisi datang, menyelidiki sebentar, lalu pergi. Tidak ada rekaman CCTV karena aliran listrik mati. Semua orang diam, semua orang seolah setuju bahwa ini bukan sesuatu yang perlu dibicarakan. Siapa Bu Rahayu? Ia adalah guru senior yang telah mengajar lebih dari 20 tahun. Penampilannya sangat teratur, kerudung krem, kacamata tipis, suara lembut. Tapi bagi murid-murid tertentu, ada getaran aneh tiap kali menatap matanya. Bukan takut karena galak, tapi seperti ditelan oleh sesuatu. Seolah ada sosok lain di dalam dirinya, yang sedang tertawa sinis dari balik wajahnya yang lembut. Rumor menyebar, ada yang bilang Bu Rahayu memiliki kamar rahasia di dalam sekolah. Ada pula yang menyebut bahwa ia tidak pernah terlihat makan di kantin, tapi selalu membawa bekal dalam wadah hitam berbentuk oval, berlapis kain mori. Tidak ada yang pernah melihat isinya. Yang paling menyeramkan adalah satu kebiasaan kecilnya, setiap selesai mengajar, Bu Rahayu selalu duduk sebentar di kursi guru, menatap papan tulis yang kosong, lalu mengucapkan kata lirih, satu untuk mereka, satu untukku. Kalimat itu terdengar seperti doa. Tapi siapa mereka, dan siapa yang dimaksud dengan aku? Satu untuk mereka, satu untukku. Dari penelusuran tim Mizian House, kami menemukan kesaksian lama dari mantan penjaga malam sekolah itu, Pak Kirno. Saat diwawancarai secara tertutup,
Ia mengaku pernah melihat hal ganjil pada suatu malam menjelang ujian nasional tahun 2009. Lebih besar dari, saya kira itu tikus besar, tapi waktu saya senter, saya lihat bayangan besar sedang membungkuk di pojokan ruang UKS. Badannya seperti perempuan, tapi kepalanya bukan manusia. Mulutnya besar, merah, dan seolah sedang mengunyah sesuatu. Pak Kirno tidak kembali bekerja sejak malam itu. Ia sempat mengalami gangguan mental selama 3 bulan. Ketika ditanya siapa sosok itu, ia hanya berbisik, dia bukan guru, dia pemangsa. Cerita ini lama tertutup, tapi setiap tahun, selalu saja ada satu nama yang hilang. Yang aneh, tidak pernah lebih dari satu. Seolah, sudah menjadi aturan. Hingga tahun 2018, seorang murid bernama Wira memutuskan menyelidiki semuanya. Ia adalah ketua OSIS dan sangat dekat dengan para guru, termasuk Bu Rahayu. Tapi justru kedekatan itu membuatnya sadar akan kebiasaan-kebiasaan ganjil sang guru. Ia mulai menyimpan rekaman suara diam-diam, menulis jurnal, dan memotret aktivitas malam sekolah lewat drone kecil yang ia sembunyikan di lemari ruang guru. Pada malam menjelang ujian, drone itu menangkap sesuatu. Dalam rekaman yang kami dapat dari arsip digital Wira, terlihat Bu Rahayu sedang duduk di ruang guru. Lampu padam, hanya cahaya lilin menyala. Di hadapannya ada baskom berisi cairan merah pekat. Ia memegang sesuatu, seperti bagian tubuh kecil, lalu memakannya dengan perlahan, sambil komat kamit membaca mantra. Wira tidak sempat menyerahkan rekaman itu ke pihak luar. Ia hilang, persis sehari setelah ujian berakhir. Dan anehnya, rekaman itu ditemukan di laptopnya oleh adiknya, yang kemudian mengunggahnya ke forum horor lokal sebelum akun itu diblokir permanen. Kenapa ujian nasional? Kenapa hanya satu? Dari berbagai jejak cerita, ada benang merah yang muncul, semua kejadian selalu terjadi menjelang ujian nasional. Ini bukan kebetulan. Dalam dunia pesugihan Jawa kuno, ada kepercayaan bahwa pengorbanan yang diberikan saat puncak tekanan akan membuahkan hasil paling besar. Ujian nasional, sebagai momen paling menentukan bagi murid, dianggap sebagai waktu paling kuat untuk memindahkan energi kecemasan kolektif menjadi bahan ritual. Dan satu korban dianggap cukup untuk mewakili energi seluruh murid lainnya. Korban yang dipilih selalu murid berprestasi, sebagai bentuk persembahan paling bernilai. Mereka yang punya masa depan cerah, menjadi tumbal agar sekolah tetap dianggap hebat. Agar Bu Rahayu tetap menjadi guru panutan. Ada pintu di balik lemari tua ruang guru. Pintu itu tidak pernah dibuka di siang hari. Tapi setiap malam menjelang ujian nasional, bau amis menyelinap keluar dari celahnya. Setelah menghilangnya Wira, tidak ada siswa yang berani mempertanyakan apapun. Bahkan guru-guru lain seolah tak peduli. Mereka tetap mengajar, tertawa, dan menyambut kelulusan dengan perayaan sederhana seperti biasa. Namun, satu guru baru bernama Pak Reno, yang mengajar mata pelajaran TIK, mulai mencurigai sesuatu. Ia baru dipindah tugaskan dari sekolah luar kota dan tidak tahu menahu tentang reputasi kelulusan sempurna sekolah itu. Tapi satu hal yang ia perhatikan sejak awal adalah, setiap ujian nasional, satu siswa selalu hilang dan tidak pernah disebut lagi. Tahun 2019, Pak Reno memberanikan diri mengecek denah bangunan lama sekolah yang disimpan di ruang arsip. Ia menemukan cetak biru asli dari tahun 1998. Yang menarik perhatian, denah itu mencantumkan sebuah ruang kecil di belakang ruang guru, dengan catatan samar, ruang penyimpanan pendingin biologis. Namun saat ia cek langsung di lokasi, ruang itu tidak tampak. Dinding bagian belakang ruang guru tertutup oleh lemari buku kayu yang besar, tak bisa digeser. Tapi dari bawahnya, keluar hawa dingin samar dan aroma besi karat bercampur amis, seperti daging basi. Malam harinya, Pak Reno kembali diam-diam, membawa obeng dan kamera ponsel. Dengan hati-hati ia membuka salah satu sisi lemari, dan menemukan celah sempit. Di baliknya, sebuah pintu besi berkarat, dengan kunci kombinasi angka. Yang membuat bulu kuduknya berdiri, di atas pintu itu tergantung potongan kertas yang sudah tua dan berjamur, bertuliskan. Lebih besar dari, satu untuk mereka, satu untukku. Tulisan tangan itu, sama persis dengan yang pernah disebut-sebut dalam jurnal Wira, juga oleh Dira sebelum ia hilang. Pak Reno tidak sempat membukanya malam itu. Tapi sejak hari itu, ia mulai dibayangi mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Bu Rahayu duduk di tengah ruangan penuh lilin. Sekelilingnya berserakan LJK ujian berlumur darah.
Ia terus mengulang kalimat, lebih besar dari, daging yang pintar lebih empuk, daging yang ketakutan, lebih gurih. Sekolah yang bersekutu, ada desas-desus bahwa bukan hanya Bu Rahayu yang tahu soal ruangan itu. Beberapa guru senior, termasuk kepala sekolah sebelumnya, konon terlibat. Mereka menyebutnya, perjanjian 5 tahun, kontrak rahasia untuk menjaga kelulusan sempurna. Syaratnya, 1 nyawa setiap tahun. Menurut kepercayaan lama, jika pesugihan tidak diberi tumbal tepat waktu, makhluk yang menjadi perantaranya akan mengambil seluruh yang terlibat. Itulah kenapa semua orang memilih diam, atau menjadi korban berikutnya. Kisah paling menyeramkan datang dari alumni tahun 2005, seorang wanita bernama Marlia. Ia kini tinggal di luar negeri dan baru berani berbicara lewat email anonim kepada tim Mizian House. Lebih besar dari, saya ingat malam sebelum ujian, saya dipanggil ke ruang guru. Bu Rahayu bilang saya dapat beasiswa, dan saya diminta menandatangani berkas. Tapi saat saya masuk, ruang itu gelap. Lalu saya mencium bau anyir, dan mendengar suara anak kecil menangis pelan, dari balik lemari. Marlia tidak pernah menandatangani apapun. Ia pura-pura sakit esok harinya dan tidak ikut ujian. 2 minggu kemudian, ia pindah sekolah diam-diam bersama keluarganya. Tapi ia tidak pernah lupa suara itu. Lebih besar dari, itu bukan tangisan manusia biasa, suaranya seperti dari makhluk yang terperangkap di antara dunia. Sang pemangsa dari balik cermin. Ritual yang dilakukan Bu Rahayu bukan hanya mengorbankan tubuh, tapi juga jiwa. Menurut salah satu buku kuno yang ditemukan di perpustakaan sekolah, tertutup debu dan tidak pernah dipinjam, ada kutipan. Lebih besar dari, roh anak yang dikurbankan di hari penghakiman akan menjadi penjaga kekal bagi pemberi persembahan. Ia tidak bisa reinkarnasi. Ia dikunci di balik cermin. Itulah sebabnya, setiap kali Bu Rahayu selesai memakan sesajen manusianya, ia akan menatap lama ke cermin kecil di mejanya. Bahkan beberapa murid mengaku melihat bayangan wajah-wajah aneh yang bukan milik mereka saat bercermin di kamar mandi dekat ruang guru. Seorang siswi bernama Mila, tahun 2022, pernah mengalami kejadian aneh usai membersihkan ruang guru sebagai bagian dari tugas piket. Ia mencuci cermin kecil milik Bu Rahayu karena penuh debu. Tapi saat mengusapnya dengan lap, cermin itu berubah menjadi gelap, dan bayangan wajahnya berubah menjadi wajah anak lelaki menangis, dengan mata hitam pekat, tanpa bola mata. Sejak itu, Mila sering kesurupan dan akhirnya dipindahkan ke sekolah lain. Simbol dan isyarat, jika diperhatikan, setiap siswa yang menjadi korban selalu mendapat tanda 2 minggu sebelum ujian nasional. Tanda itu berupa bintik merah di lengan kanan, yang muncul seperti luka bakar kecil. Tidak sakit, tapi selalu muncul di hari yang sama, Jumat malam. Menurut paranormal yang pernah diajak mendeteksi energi sekolah itu, tanda itu adalah cap mangsa, dari makhluk yang menjadi perantara ritual pesugihan. Mereka yang bertanda tidak akan bisa tidur nyenyak. Selalu merasa diawasi, selalu mencium aroma amis saat hujan turun. Pak Reno menghilang. Tahun 2023, setelah berbulan-bulan mencoba mengumpulkan bukti, Pak Reno berencana mengirimkan hasil temuannya ke wartawan lokal dan konten kreator misteri. Namun 3 hari sebelum pengiriman itu dilakukan, ia menghilang. Mejanya kosong, laptopnya hilang, tapi yang paling aneh, di ruang guru, pada kursi yang biasa ia duduki, tertinggal sesuatu. Sebilah sendok makan berlumur darah. Jauh sebelum menjadi guru di SMPN Rahayu Mandiri, Bu Rahayu pernah dikenal sebagai siswa teladan di kota kecil Sumatera Selatan. Ia tidak hanya cerdas, tapi juga dianggap berbakat spiritual. Ibunya adalah dukun pijat, dan kakeknya konon seorang pawang hujan yang bisa berkomunikasi dengan jin penunggu hutan. Namun sesuatu terjadi pada tahun 1986, saat ia sedang kuliah di Bandung. Teman sekamarnya ditemukan tewas dalam keadaan mengerikan, tubuhnya membusuk hanya dalam 1 malam, padahal sehari sebelumnya masih sehat. Tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya aroma daging hangus bercampur bunga kamboja basah. Setelah kejadian itu, Rahayu menghilang dari kampus. Ia kembali ke kampung dan selama 2 tahun tak diketahui keberadaannya. Konon, ia belajar pada seorang dukun tua dari Banten yang dipercaya mampu memanggil makhluk pemakan jiwa, si penjaga pintu. Makhluk itu hanya bisa diikat melalui sumpah makan darah suci, darah manusia murni. Dalam konteks ini, siswa berprestasi yang penuh tekanan.
Sekolah sebagai kandang ritual. Saat Bu Rahayu menjadi guru dan mulai bekerja di SMPN Rahayu Mandiri pada tahun 1993, ia sudah siap dengan ilmu barunya. Ia membangun jaringan rahasia kecil di antara guru-guru lama yang kecewa dengan sistem. Kepala sekolah kala itu, Pak Hartono, baru saja gagal mendapatkan tunjangan karena murid-muridnya banyak yang tidak lulus UN. Mereka butuh keajaiban, dan itulah yang ditawarkan Bu Rahayu. Ia memperkenalkan sebuah perjanjian, setiap tahun, satu tumbal. Sebagai gantinya, sekolah ini akan selalu mendapat peringkat terbaik. Semua siswa lulus, dana BOS lancar, reputasi naik, tidak ada yang menolak. Perjanjian itu dilakukan di ruang pendingin biologis, yang dahulu bekas ruang praktik IPA dan kini tertutup lemari tua. Di sanalah, malam menjelang UN, ritual dilakukan. Satu siswa dibawa diam-diam, ditenangkan dengan minuman pemanis yang mengandung bunga kantil dan darah ayam cemani, lalu dikorbankan secara simbolik. Jiwa mereka diserahkan pada penjaga pintu. Tapi itu belum selesai. Makan daging untuk memperpanjang kontrak. Setiap guru yang terlibat akan memakan bagian kecil tubuh korban, biasanya dalam bentuk sup atau rendang. Sup ini dimasukkan ke dalam hidangan pesta kelulusan guru, tanpa sepengetahuan guru-guru baru atau tamu luar. Menurut perjanjian, selama ritual, daging itu dimakan dengan ikhlas, kontrak akan bertahan dan penjaga pintu tidak akan menuntut lebih. Tapi ada aturan yang sangat penting, jangan pernah menolak jika sudah menerima berkahnya. Tahun 2007, seorang guru matematika bernama Bu Tanti mundur dari perjanjian setelah 3 tahun ikut serta. Ia merasa bersalah dan ingin bertaubat. Tapi seminggu setelah mengundurkan diri, ia ditemukan meninggal di rumahnya, terkunci dari dalam. Tubuhnya membusuk dalam posisi duduk, dengan lidah tergigit putus dan mata mencair seperti lilin panas. Kematian itu membuat guru-guru lain makin takut dan makin tunduk pada aturan. Dokumen rahasia, buku hitam Bu Rahayu. Dalam penggeledahan rahasia yang dilakukan oleh alumni dan paranormal lokal, ditemukan sebuah buku hitam bersampul kulit di laci meja Bu Rahayu yang terkunci. Buku itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia biasa. Sebagian besar menggunakan campuran aksara Pegon, Sanskerta, dan simbol-simbol pemujaan kuno. Namun yang bisa dibaca adalah daftar nama. Nama-nama siswa dari tahun ke tahun, dan sebagian dicoret dengan tinta merah. Di bawah setiap nama, tertulis, lebih besar dari, sudah diterima, sudah dicerna, sudah diam. Ada total 27 nama hingga tahun 2022. Semua siswa pintar, semua hilang misterius. Di bagian terakhir buku itu, tertulis satu kalimat yang membuat merinding siapapun yang membacanya. Lebih besar dari, jika aku tiada, yang berikutnya akan mengambil tempatku. Karena kelaparan mereka tidak pernah selesai. Yang melanjutkan, Bu Rahayu dikabarkan meninggal pada tahun 2022 karena serangan jantung di ruang guru. Tapi anehnya, tidak ada yang melihat jenazahnya secara langsung. Kotak jenazahnya tertutup rapat, dan hanya dihadiri oleh kepala sekolah serta 2 guru senior. Namun setelah pemakamannya, perilaku aneh mulai ditunjukkan oleh Bu Anjani, guru muda yang baru 1 tahun mengajar bahasa Indonesia. Ia mulai sering duduk sendirian di ruang pendingin, mengumpulkan rambut siswa, dan berbicara sendiri di toilet tua sebelah kantin. Beberapa siswa bahkan mengaku mendengar tangisan bocah dari dalam lemari ruang guru setiap malam Jumat. Lebih besar dari, Bu Anjani tidak pernah senyum lagi. Matanya seperti kosong, dan ia selalu meminta siswa cerdas menghadap ke ruang guru saat sore hari, sendirian. Kesaksian Raka, alumni 2023. Malam Jumat Kliwon, angin di sekitar sekolah SMPN Rahayu Mandiri berhenti sejenak. Bukan karena hujan akan turun, tapi karena dia sedang lewat. Raka, alumni tahun 2023 yang memiliki indera keenam, pernah melihat sosoknya ketika hendak mengambil motor yang tertinggal di parkiran belakang sekolah. Saat itulah, ia mendengar pintu ruang IPA terbuka dengan suara krek yang panjang, meski seluruh bangunan seharusnya dikunci. Dari balik pintu itu, muncul sosok tinggi menjulang, lebih dari 2 meter. Kepalanya seperti tengkorak kerbau yang hangus, dengan mata merah menyala seperti bara. Tubuhnya berbalut kain kafan yang compang camping, dan di sekujur tubuhnya mengalir tulisan Arab kuno berwarna hitam yang terus bergerak seperti ular. Yang paling mengerikan adalah bau anyir dan amis daging mentah yang begitu pekat, membuat Raka muntah seketika. Sosok itu berdiri diam di ambang pintu. Lalu,
Suara berat bergema dalam kepala Raka, bukan melalui telinga. Lebih besar dari, aku lapar. Siapa penggantinya? Raka lari sekencangnya tanpa menoleh. Tapi sejak malam itu, ia tak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu berada dalam lorong panjang penuh darah, dengan suara-suara anak kecil menangis memanggil nama-nama guru yang telah memakan mereka. Jejak lama di bawah sekolah. Berdasarkan penyelidikan seorang paranormal bernama Mbah Dulmanan, konon lokasi sekolah itu dulunya merupakan bekas pemakaman massal korban penjajahan Jepang. Ratusan jasad tanpa nama dikuburkan begitu saja tanpa doa. Ketika SMPN Rahayu Mandiri dibangun tahun 1970-an, beberapa warga sempat melarang pembangunan karena sering terdengar suara jeritan dan nyanyian Jepang tua dari bawah tanah. Tapi pemerintah saat itu tetap memaksa, dan tanah itu dijadikan tempat pendidikan. Ironis, tempat yang seharusnya mencerdaskan, malah menjadi ruang pemujaan darah. Menurut Mbah Dulmanan, si penjaga pintu, adalah entitas hasil dari ribuan jiwa yang mati penuh dendam. Ia tidak punya nama tunggal. Ia hanya muncul ketika rasa lapar spiritual dipanggil dengan mantra khusus dan darah suci dipersembahkan. Salah satu mantranya, yang ditemukan di buku hitam Bu Rahayu. Lebih besar dari, Inalahu babun la yafutu ila biddam. Sungguh, dia memiliki pintu yang tak terbuka kecuali dengan darah. Usaha menghentikan rantai kutukan. Pada tahun 2023, setelah kematian misterius dua siswa UN, yang menghilang tanpa jejak saat menginap di sekolah, sekelompok alumni bernama Gerakan Penolak Kutukan, GPK, dibentuk secara diam-diam. Dipimpin oleh alumni 2019 bernama Elok, GPK melakukan investigasi spiritual. Mereka mendokumentasikan suara-suara aneh dari ruang guru, merekam jejak kaki berdarah di lantai saat malam hari, dan bahkan menangkap video berdurasi 13 detik yang menunjukkan sosok bayangan besar melayang di lorong kelas 9A. Video itu tidak pernah diunggah ke publik. Karena sehari setelah pengambilan video, dua anggota GPK mengalami kecelakaan aneh. Mobil mereka meledak secara tiba-tiba tanpa sebab teknis, dan tubuh mereka ditemukan dalam posisi makan jari sendiri, seolah kelaparan akut di detik-detik terakhir. Elok akhirnya mundur dari sekolah dan menghilang. Tapi ia meninggalkan satu pesan suara. Lebih besar dari, jangan pernah tidur di sekolah itu. Jangan pernah menatap ke jendela ruang guru setelah maghrib. Karena kalau dia melihatmu, kau akan ikut ujian berikutnya. Bukan ujian akademik, tapi ujian hidup dan mati. Tanda-tanda terpilih menjadi tumbal. Beberapa siswa menyadari bahwa korban tidak dipilih secara acak. Ada pola. 1. Siswa yang ranking 1-5, tapi mengalami tekanan besar dari orang tua. 2. Siswa yang terlalu sering sendirian di sekolah saat sore hari. 3. Siswa yang pernah menyentuh ruang guru tanpa izin. 4. Siswa yang punya tanda lahir di punggung kanan berbentuk bulan sabit. Jika seseorang memenuhi 2 dari 4 kriteria itu, maka ia akan mulai merasakan gejala, sering mimpi tentang lorong berdarah, suara bisikan dari buku pelajaran, atau melihat bayangan hitam di belakang guru saat pelajaran berlangsung. Dan jika sampai mimpi itu datang 3 malam berturut-turut, maka hanya ada 2 cara selamat. Melapor ke paranormal yang memiliki izin pengikat energi, atau pindah sekolah dalam waktu 7 hari. Sayangnya, tidak semua sempat melarikan diri. Tahun 1984, SMPN Rahayu Mandiri mengalami kemunduran drastis. Sekolah nyaris tutup karena prestasi jeblok dan dana bantuan pendidikan ditarik pemerintah akibat korupsi kepala sekolah saat itu. Bu Rahayu, guru yang dulu dikenal tenang dan religius, tiba-tiba mengambil alih peran kepemimpinan informal. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, sekolah bangkit pesat. Semua murid lulus dengan nilai tinggi, bahkan rata-rata masuk SMA favorit. Namun, masyarakat tidak tahu bahwa kebangkitan itu dibayar mahal. Seorang mantan penjaga sekolah, Pak Sadiman, sebelum meninggal karena stroke, pernah mengaku pada cucunya. Lebih besar dari, waktu itu, Bu Rahayu pernah mengubur sesuatu di bawah papan nama sekolah, tengah malam, pakai kain putih dan darah ayam hitam. Katanya, itu ikrar agar sekolah ini, tak pernah sepi murid dan prestasi. Tapi sejak itu, ada suara-suara dari dalam sumur tua di belakang musala. Menurut penuturan lain, kontrak pesugihan itu dibuat dengan entitas bernama Syaihul Latif, makhluk gaib yang mengaku sebagai penjaga gerbang ilmu, namun haus akan nyawa suci yang bersih dari dosa besar. Dan setiap tahun, khususnya saat ujian nasional, harus ada persembahan, 1 murid pintar, baik, dan sepi dari dunia. Ketika guru tak lagi manusia. Setelah kontrak pertama berhasil,
Bu Rahayu tidak sendiri. Satu persatu guru senior mulai bergabung dalam lingkaran, Pak Bahrun, guru matematika, Bu Lestari, guru seni, hingga Pak Seno, guru olahraga. Mereka membentuk perjanjian rahasia, paguyuban terang hati. Namun terang hati itu bukan cahaya, tapi api neraka yang dibungkus kedamaian. Mereka tidak melakukan ritual terbuka. Semuanya terselubung, tapi terstruktur. Ada jadwal, ada pengamatan, ada seleksi korban. Dan menjelang UN, satu nama selalu ditentukan dari hasil penglihatan khusus yang dilakukan Bu Rahayu setelah puasa muti 7 hari di ruang UKS. Setelah korban ditentukan, murid tersebut akan mendapat perlakuan istimewa. Sering dipanggil ke ruang guru tanpa alasan. Mendapat bantuan belajar tambahan dari guru favorit. Tiba-tiba menjadi lebih cemerlang, padahal sebelumnya biasa saja. Itulah tanda-tanda terakhir. Setelah itu, korban menghilang, secara tidak dramatis. Tidak ada teriakan, tidak ada jejak. Hanya absen di hari terakhir ujian. Ritual terakhir dan kutukan yang menyebar. Seorang saksi penting bernama Dina, mantan cleaning service sekolah tahun 2010, pernah mengintip proses akhir ritual, secara tak sengaja. Ia disuruh membersihkan ruang lab komputer pada pukul 9 malam karena persiapan ujian besok. Saat hendak masuk, ia mendengar gumaman aneh di ruang sebelah. Rasa penasaran membawanya mengintip dari jendela kecil di atas pintu. Yang ia lihat menghantuinya hingga hari ini. Lebih besar dari di dalam ruangan, terdapat tubuh murid berpakaian putih yang dikelilingi 5 guru. Mata murid itu terbuka tapi kosong. Di sekeliling tubuhnya ditabur bunga 7 rupa dan serpihan kertas ujian asli yang sudah dibakar separuh. Lebih besar dari salah satu guru membaca ayat-ayat aneh, campuran Arab dan Jawa kuno. Lebih besar dari dan kemudian, darah anak itu diteteskan ke buku catatan Bu Rahayu yang berwarna merah marun. Buku itu berjudul, Daftar Penerima Cahaya. Dina menjerit dan langsung pingsan. Besok paginya ia dipecat, tapi sebelum pergi, ia menulis satu kalimat dengan spidol besar di dinding kamar mandi guru. Lebih besar dari, yang kalian panggil sebagai keberhasilan, adalah tulang belulang anak-anak yang tak sempat dewasa. Tapi entah bagaimana, dinding itu langsung dicat ulang keesokan harinya. Guru baru yang menolak dan akibatnya. Tidak semua guru terlibat. Beberapa guru baru yang polos dan idealis sempat menolak ikut serta. Salah satunya adalah Pak Heru, guru bahasa Indonesia yang baru ditugaskan tahun 2015. Pak Heru mencurigai kejanggalan jumlah siswa di kelas 9 yang tiba-tiba berkurang tanpa penjelasan, padahal tidak ada mutasi. Ia mencoba melaporkan ke Dinas Pendidikan. Tapi 3 hari kemudian, ia ditemukan terjatuh dari lantai 2 gedung sekolah. Anehnya, kamera CCTV merekamnya berjalan sendiri lalu melompat, padahal ia dikenal sebagai pribadi ceria dan takut ketinggian. Setelah kejadian itu, tidak ada guru yang berani bertanya lagi. Bahkan guru agama pun akhirnya diam, karena ketika mereka menggelar doa bersama, listrik selalu mati dan suara dari speaker terdengar berbalik arah. Lebih besar dari, jangan ganggu perjanjian kami, atau kamu ikut ujian berikutnya. Setiap guru memiliki catatan pribadi, tapi milik Bu Rahayu berbeda. Buku merah marun berukuran besar, dengan tali pengikat dari kulit. Tidak ada nama pengarang, hanya tulisan di sampul, daftar penerima cahaya. Konon, buku itu hanya bisa dibuka dengan darah orang yang dipilih oleh cahaya. Namun tidak sembarang cahaya, ini adalah cahaya sesat yang lahir dari ikrar kepada entitas kegelapan. Buku itu berisi daftar nama-nama murid sejak tahun 1985 hingga sekarang. Tanda lingkaran merah di setiap nama korban yang telah diserahkan. Catatan harian Bu Rahayu berisi dialognya dengan makhluk bernama Syaihul Latif. Peta ruang tersembunyi di bawah perpustakaan lama yang kini sudah digembok bertahun-tahun. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah, nama-nama korban selalu disertai dengan tanggal kematian yang tepat dan semuanya terjadi satu malam sebelum pengumuman kelulusan ujian nasional. Generasi pemberontak, tahun 2022, 5 siswa dari kelas 9F mencurigai sesuatu. Mereka adalah 1. Nadia, murid pindahan dari kota, jurnalis cilik, penuh rasa ingin tahu. 2. Reza, ahli komputer, biasa membobol sistem sekolah. 3. Naila, peka secara spiritual, sering melihat hal-hal aneh. 4. Yoga, anak satpam, tahu banyak rahasia sekolah. 5. Dimas, pendiam, tapi ternyata menyimpan trauma lama. Mereka mulai menyusun puzzle-puzzle janggal, kenapa selalu ada satu murid hilang tiap tahun.
Kenapa ruang bawah perpustakaan dijaga ketat meski tak digunakan? Dan, siapa sebenarnya Bu Rahayu yang tampaknya tak pernah menua? Reza berhasil membobol komputer guru dan menemukan folder tersembunyi bernama Ujian Garis Bawah Suci. Isinya, foto-foto murid yang telah hilang, lengkap dengan transkrip nilai dan catatan khusus, layak, telah dipilih oleh Cahaya. Nadia yang geram mengajak teman-temannya untuk menyelinap ke ruang bawah perpustakaan. Dengan kunci palsu dan senter, mereka masuk malam hari. Yang mereka temukan di sana, bukan hanya mengubah hidup mereka, tapi juga membangkitkan kutukan lama. Panggilan terlarang. Ruang bawah tanah itu adalah semacam altar ritual. Ada lingkaran kuno dari batu, tulang-tulang kecil, dan lukisan di dinding yang menggambarkan sosok makhluk berkepala manusia tapi tubuh seperti laba-laba. Di tengah ruangan, mereka menemukan buku merah milik Bu Rahayu yang entah bagaimana berpindah ke sana. Naila, karena peka spiritual, tiba-tiba kesurupan. Ia berbicara dengan suara serak. Lebih besar dari, kalian tak seharusnya ke sini. Cahaya melihat kalian, dan ia haus. Seketika itu juga, udara menjadi dingin. Lampu senter mati. Dari dinding terdengar bisikan. Lebih besar dari, pilih satu, atau semua akan jadi persembahan. Dimas akhirnya mengakui, kakaknya, Sinta, juga murid SMPN Rahayu Mandiri, dan menghilang saat malam pengumuman kelulusan 5 tahun lalu. Tak pernah ditemukan, tapi ibunya setiap malam mendengar suara ketukan dari dalam lemari. Mereka panik, tapi Nadia menolak menyerah. Ia mengusulkan satu hal gila. Lebih besar dari, kalau mereka bisa memanggil makhluk itu, kenapa kita tidak balik memanggil dan memaksa menghentikan perjanjiannya? Mereka mencari tahu bagaimana ritual dilakukan. Di buku merah, tertulis, lebih besar dari, panggil aku dengan darah yang tak rela, dan Cahaya akan datang untuk memilih kembali. Mereka pun melakukan ritual pemanggilan dengan darah Nadia yang dipotong sedikit di ujung jarinya. Saat itu, tanah bergetar, udara menghitam, dan dari dalam lingkaran batu, muncul kabut pekat membentuk wajah tua dengan mata bercahaya merah. Lebih besar dari, siapa yang memanggilku tanpa izin guru? Lebih besar dari, Nadia menjawab, kami menolak jadi tumbal. Kami putus perjanjian ini. Syaihul Latif tertawa. Perjanjian hanya bisa diputus dengan pengorbanan setara. Kalian, mau bayar dengan apa? Tiba-tiba Dimas melangkah ke depan. Ia membuka bajunya, memperlihatkan bekas luka lama di dadanya. Lebih besar dari, ambil aku. Tapi bebaskan yang lain, dan hancurkan buku ini. Seketika, makhluk itu menyeringai. Berani, tapi bukan itu syaratnya. Kau harus dipilih oleh gurumu. Lampu menyala kembali, dan di belakang mereka, berdiri Bu Rahayu, dengan mata tak berkedip, dan mulut berdarah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam itu, di ruang bawah tanah perpustakaan yang penuh dengan simbol darah dan lingkaran pemanggil, Bu Rahayu berdiri di hadapan mereka. Bukan dengan senyum ramah seperti di ruang kelas, tapi dengan wajah kosong, pucat, dan retak seperti topeng porselen tua yang mulai mengelupas. Lebih besar dari, kalian, tak seharusnya tahu ini, ucapnya pelan, tapi nadanya menggema seperti suara dari sumur dalam. Matanya mulai berubah, hitam pekat seperti ruang hampa. Kulit wajahnya tampak mulai meleleh, memperlihatkan urat-urat hitam. Dan daging yang bukan lagi manusia. Dimas, yang sejak awal tampak paling terguncang, maju dengan gemetar. Lebih besar dari, ibu. Ibu yang ambil kakakku, kan? Bu Rahayu menatap Dimas sejenak, kemudian tersenyum. Lebih besar dari, Sinta, dia anak yang baik. Nilainya sempurna, jiwa dan tubuhnya layak untuk diserahkan. Dan sekolah, butuh persembahan. Naila menjerit, Nadia mundur sambil menggenggam erat buku merah itu. Tapi Reza, yang menyadari bahwa semua ini seperti rangkaian kode logika, bersuara. Lebih besar dari, kalau semua ini berdasarkan perjanjian, berarti bisa diputus. Kami sudah memanggil entitasnya. Kami bisa tawar ulang. Bu Rahayu tertawa. Suaranya berubah menjadi gema menyakitkan yang membuat kepala mereka bergetar. Lebih besar dari, tawar ulang. Perjanjian ini bukan kontrak biasa. Ini ikatan darah, jiwa, dan warisan. Kalian kira saya hanya seorang guru? Ia kemudian menunjuk ke dinding yang tertutup tirai kain tua. Dengan satu gerakan, ia membuka tirai itu. Di baliknya, ada lukisan raksasa kuno yang menggambarkan seorang wanita, mirip Bu Rahayu, dikelilingi murid-murid, dengan seekor makhluk besar berjari 8 menggantung di atas mereka. Lebih besar dari, aku sudah hidup lebih dari 130 tahun.
Dari zaman kolonial, berganti nama, berganti wajah, tapi tetap mengajar. Karena selama persembahan terus diberikan, aku akan tetap di sini. Hidup, tidak tua, tidak mati. Kesepakatan baru, makhluk bernama Syaihul Latif kini muncul lagi dari dalam lingkaran batu. Tidak sepenuhnya keluar, tapi cukup jelas, wajahnya tampak terbuat dari tulang-tulang tengkorak kecil yang saling menyatu. Ia menatap para murid dan Bu Rahayu sekaligus. Lebih besar dari, ini saatnya membuat pilihan. Jiwa lama sudah terlalu rakus. Jiwa baru harus menggantikan, atau semuanya hancur. Nadia menyadari, ini adalah satu-satunya kesempatan. Ia menggenggam buku merah dan melangkah ke tengah lingkaran, menantang Bu Rahayu. Lebih besar dari, kalau kami serahkan satu nama baru, kami bebas. Bu Rahayu menoleh, tampak panik. Lebih besar dari, kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Lebih besar dari, Syaihul Latif menjawab, kebebasan selalu punya harga. Tapi ya, satu jiwa, ditukar dengan keabadian yang dicabut. Reza berbisik ke Nadia, kalau kita kasih nama Bu Rahayu, bisa jadi dia yang dimakan. Dan itulah yang Nadia lakukan. Ia membuka halaman kosong terakhir dalam buku merah, dan dengan jarinya yang berdarah, ia menulis. Rahayu Sulastri, Guru tanggal 9 Mei tahun 2022. Penghakiman, seketika lingkaran batu menyala merah. Udara mendesis, dinding bergemuruh. Bu Rahayu mulai meronta, dari tubuhnya keluar asap hitam, dan kulitnya mulai terkelupas dengan cepat. Ia berteriak, bukan karena sakit, tapi karena ketakutan. Lebih besar dari, kalian tidak tahu, kalian membuka perang yang lebih besar. Makhluk itu kini meraih tubuh Bu Rahayu dengan tangan panjangnya. Dan dengan suara retakan tulang yang sangat keras, tubuh sang guru ditarik masuk ke dalam kegelapan. Lalu, sunyi, ruang bawah tanah itu kembali tenang. Buku merah di tangan Nadia terbakar perlahan, halaman demi halaman hancur menjadi abu. Tak lama, seluruh ruang bawah tanah runtuh. Mereka berlari keluar tepat sebelum perpustakaan tua itu benar-benar roboh. Hari berikutnya, sekolah diliburkan. Dinyatakan, insiden bangunan tua ambruk karena rayap dan usia. Tidak ada yang mempertanyakan kemana Bu Rahayu pergi. Tapi mereka tahu, dan malam itu, mereka semua bermimpi yang sama. Syaihul Latif muncul dalam mimpi mereka, berbisik. Lebih besar dari, perjanjian ini tidak berakhir, hanya berganti penanda tangan. Dan di mimpi terakhir Nadia, ada meja guru. Kosong, tapi buku merahnya muncul kembali. Dengan satu nama tertulis, Nadia A. Prameswari, pemegang baru cahaya. Setahun setelah runtuhnya perpustakaan, waktu berlalu, SMPN Rahayu Mandiri kini memiliki kepala sekolah baru, guru-guru muda, dan perpustakaan yang dibangun ulang dengan desain modern. Semua tampak berjalan normal, namun Nadia tahu, ada sesuatu yang masih mengintai dari balik tirai dunia. Ia kini duduk di bangku SMA, pindah ke kota lain. Tapi sejak malam itu, malam pengorbanan Bu Rahayu, hidupnya tidak pernah sama. Ia sering terbangun jam 3 pagi, dengan suara bisikan. Lebih besar dari, pilih satu, Nadia, ujian akan segera datang. Buku merah yang seharusnya terbakar dalam ruang bawah tanah itu, kini muncul di meja belajarnya setiap malam Jumat Kliwon. Selalu tertutup, selalu berdarah di ujung sampulnya. Ia mencoba membuangnya, membakarnya, menguncinya dalam brankas. Tapi selalu kembali, dan selalu dengan satu halaman baru kosong yang menanti ditulis. Di cermin kamar tidurnya, kadang ia melihat bayangan Bu Rahayu, tersenyum. Seakan berkata, kau sudah jadi aku. Pilihan terakhir, Nadia mencoba bertahan. Ia tidak ingin menjadi seperti Bu Rahayu. Namun mimpi-mimpi semakin mengerikan. Dalam tidurnya, ia berada di ruang kelas tua. Semua kursi kosong, kecuali satu. Di sana duduk seorang anak kecil, dengan wajah kosong dan bola mata hitam. Lebih besar dari, kalau kamu tidak pilih, maka aku yang akan memilih untukmu. Suatu malam, Nadia membuka buku merah itu. Di dalamnya, muncul nama-nama baru, teman-teman barunya di SMA. Satu nama menyala merah, Raka Pratama, teman sebangkunya, orang pertama yang menyapanya saat masuk sekolah. Ia panik, ia ingin menghentikan semuanya. Nadia pergi ke tempat seorang kiai tua, yang dikenal sering menangani kasus mistis. Kiai itu mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, lebih besar dari, anakku, ini bukan sekadar jin, ini warisan dari ilmu hitam tingkat tinggi. Dulu, banyak guru zaman kolonial yang bersekutu dengan jin leluhur demi ilmu,
kemuliaan, dan usia panjang. Lebih besar dari mereka menyatu. Dan bila salah satu mati, rohnya akan mencari tubuh pengganti, bukan untuk dirasuki, tapi diwarisi. Itulah kamu sekarang. Akhirnya, dipilih atau memilih. Satu-satunya cara memutus warisan adalah menolak memilih siapapun selama 7 kali siklus ujian nasional. Tapi, jika gagal sekali saja, dan secara tidak sengaja ada korban saat ujian, maka warisan kembali aktif. Atau, mengorbankan diri sendiri secara spiritual dalam ritus penguncian roh, dengan risiko tidak hanya kehilangan nyawa, tapi juga diseret ke dimensi para pemakan jiwa. Nadia berpikir panjang, dan saat ujian nasional kembali datang, buku itu menyala terang. Namanya sendiri tertulis di halaman terakhir. Lebih besar dari Nadia A. Prameswari, pemilik. Persembahan terakhir. Ia menutup mata, lalu menulis di halaman kosong itu. Saya memilih mengakhiri. Penutup, ruang kelas yang sepi. Esok paginya, Nadia ditemukan tak sadarkan diri di ruang kelas. Bibirnya tersenyum. Tangannya menggenggam buku catatan merah biasa, tak ada simbol aneh. Ia koma selama 3 hari, lalu sadar, tapi kehilangan seluruh ingatannya tentang kejadian itu. Buku merah tidak pernah muncul lagi. Namun, SMPN Rahayu Mandiri menyimpan satu anomali. Di perpustakaan baru, pada bagian paling belakang, ada satu laci tua yang tak bisa dibuka. Suatu hari, seorang murid iseng mencoba membukanya. Dan di dalamnya, ada buku merah tua berdebu. Halaman pertama bertuliskan, lebih besar dari, generasi baru telah lahir. Dan ujian selanjutnya akan dimulai. Tamat. Pesan dari Mizian House. Kadang, horor tak datang dari hantu, tapi dari warisan yang tidak kita pilih, namun dipaksa diwariskan. Berhati-hatilah pada guru yang terlalu lama mengajar, karena ilmu bisa diwariskan, tapi kutukan juga ikut terbawa.